Indonesia pecundang, ya, yang sangat merugikan bangsa kita ini dengan kebohongan-kebohongan yang dia lakukan. Nggak ada kan? Mana buktinya yang kamu bisa berikan saat ini? Nggak ada, Rocky. Mana? Nggak ada. Kau nggak usah ngomong saya ini bukan mahasiswa kamu yang kamu ajarin, nggak. Sebagai orang hukum, mana pasal-pasal? You mahasiswanya siapa? Profesormu siapa namanya? Nggak perlu kau tahu, ya. Yang sekarang ini mana pasal-pasal yang dilanggar oleh presiden? Saya mau terangkan itu. Nggak usah lah kau ngomong banyak kayak begitu. Baru mau terangkan prinsip. Enggak. Kita orang hukum, kita mau ngomong. Kenapa you bodoh dengan prinsip itu? Kau bodoh, kau bangsat kau ngomong bodoh. Makanya nggak usah ngomong. Sudah. Oke, baik, kita akan kembali saat lagi tetap bersama kami di Rakyat Bersuara. Kau bodoh, goblok. Jadi ada nggak nih kekuasaan? Ada cawe-cawe. Ada nggak cawe-cawe? Ada nggak Mulyono versinya Ono Surono? Jadi ada banyak versi kan. Di dalam metodologi berpikir ada yang namanya prinsip parsimoni. Parsimoni itu upaya untuk menerangkan sesuatu dengan mengambil argumen yang paling sederhana. Oke. Jadi di dalam banyak argumentasi yang paling sederhana lah yang paling mungkin untuk diterima. Tuh, pokoknya namanya Occam razor. Apa namanya razor itu? Guntingnya Occam. Occam ini dia seorang pastor. Ini ada paus ini kebetulan. Occam ini seorang imam Katolik. Nama lengkapnya William Occam. Hidupnya kira-kira 700 tahun lalu, udah lama sekali itu. Jadi prinsip itu yang dipakai oleh ilmu pengetahuan. Begitu ada kerumitan perdebatan, cari argumen yang paling sederhana tuh. Oke. Nah, cawe-cawe itu argumen paling sederhana. Kan ada nggak bisa buktikan apa-apa kan? Yang paling sederhana adalah menduga dengan kekuatan pikiran bahwa itu pasti cawe-cawe. Jadi sebetulnya kita semua ngerti itu bahwa iya memang cawe-cawe. Buktikan, ya nggak bisa dibuktikan. Kalau begitu sebaliknya bisa dibuktikan nggak? Lu justru yang panjang lebar yang lebih nggak bisa dibuktikan. Itu cara berpikirnya tuh, teman-teman. Ngerti nggak? Kuliah metodologi semester 1 saya nih kayak. Saya lanjut ya. Lalu kita mau terangkan kenapa banyak orang yang masih ya berupaya untuk membela Mulyono itu ya biasa aja. Karena kerumitan pikiran tadi itu. Tadi saya lewat di tangga berjalan eskalator itu ada tulisan di situ bunyinya begini, success is not free, you have to fight for it. Yang tulis itu siapa? Aiman? Pak Hari Tanusudibyo. Hari Tanusudibyo. Tapi mungkin ada orang yang salah baca. Success is not free, you have to jilat for it. Siapa yang ganti proverb itu? Siapa yang ganti? Siapa yang ganti? Ya saya tanya kamu. Coba tanya ke mahasiswa mungkin mulut. Siapa yang ganti? Tulisan Pak Hari Tanusudibyo. Success is not free, you have to fight for it. Sekarang berubah. Success is not free, you have to jilat for it. Hancur. Yang jelas itu tidak di MNC. Yes. Ada di sini. Ya? Yang nulis itu adalah narasumber iNews. Sebut nama dong. Ya semuanya bisa menyebut nama diri sendiri. Jadi saya mau terang. Tapi bentar. Ini kalau Anda mau menyatakan bahwa Bung Noel, Bung Sylvester kan mereka nggak dapat jabatan. Anda salah besar, Bung Rocky. Anda ini pecundang, kami bukan penjilat, ya. Saya ini satu orang yang tidak dapat apapun dari pemerintah ini, baik jabatan, baik proyek dan sebagainya. Saya seorang usahawan dan saya seorang lawyer. Jadi Anda salah. Ya, dan Anda pikir kami ini rumit berpikir. Anda lihat muka saya ini cerah. Hidup saya bahagia. Oh enggak dong.
Anda lihat Anda sendiri ya kan, sampai hari ini ya masih bujangan lapuk. Kasihan. Jangan pribadi dong. Ya iya dong. Ya kan dia Jangan bilang pribadi. kami Nah, ini kami kita tadi bicara soal kebijakan rumit pribadi. Ya, jadi intinya begitu. Makanya jangan menyerang pribadi. Anda boleh dalil-dalil segala macam ilmu Anda, silakan kemukakan. Tapi Anda salah orang. Hari ini Anda berhadapan dengan orang yang bukan penjilat. Ya. Udah Oke. cukup. Oke, satu ikan kepancing. Oke, Ren. Saya sebut tadi. Ini kan manusia pecundang yang nggak ada bergunanya buat republik ini. Saya belum tahu gunanya Anda buat republik ini. Saya belum pernah dapat loh. Siapa yang mau terangkan? Iya. Berguna nggak saya? Tidak mengakui ya, tidak mengakui. Oke, terima kasih. Dan terus menjelaskannya supaya dia ditendang. Saya kasih dia bukti terbakar, parsimoninya ya. dan ditembak juga. Di dalam ilmu hukum ada Bohong prinsip. ya, sampai dia Pacta sunt servanda, a duduk saja, pact must be dia tidak served. bisa ya. Dan di sini Tahu? juga terlihat Prinsip Sudirman itu. tidak kuat duduk lama, tulang ekornya Dalam ilmu sakit. hukum. Diduga akibat ditembak. Sudahlah, saya ini bukan mahasiswa baru yang Anda harus terangkan. Anda tahu nggak supaya saya Sekarang ngomong aja, mana buktinya itu loh. Ini saya mau terangin. Enggak, Ini benar-benar kita kalau di langsung pengadilan dan bro ya, nggak ada kita ngomong panjang-panjang kayak begini. Langsung mana buktinya? Hakim akan minta itu. Oke, Anda hakim ya. Saya terangin ya. Buktinya namanya Pacta sunt servanda. Tahu nggak istilah itu? Saya bilang Rocky, ya kan, mana buktinya? Sekarang kita ngomong mengenai presiden yang Ini melakukan buktinya. cawe-cawe. Saya pakai bahasa Inggris. A pact must be served. Namanya Pacta sunt servanda. Perjanjian harus diucapkan. Mana pasal pidana berapa yang presiden itu lakukan? Anda ini ngomong apa Anda ini? Baik-baik saja. Buktikan undang-undang mana yang dilanggar, pasal berapa? Ini saya mau Itu kita terangkan. ngomong. Oke, silakan Bung Rocky, silakan Bung Rocky. Saya terangkan pelan-pelan ya. Saya akan terangkan pakai dalil hukum. A pact must be served. Air panas. Pacta sunt servanda. Pacta itu pact artinya perjanjian. Betul nggak? Sun artinya jangan sampai. Bener nggak? Salah. Baru gua makanya udah salah. Sun itu artinya must. Bukan sebaliknya. Ya bagaimana sih mau terangin dia sedungu ini? Bukan, saya mengiyakan apa aja yang kamu omong gitu loh. Sekarang kan mana dia dia hanya muter-muter, nggak bisa bukti. Nggak ada ini manusia. Ini manusia pecundang ya yang sangat merugikan bangsa kita ini dengan kebohongan-kebohongan yang dia lakukan. Nggak ada kan, mana buktinya yang kamu bisa berikan saat ini? Nggak ada, Rocky. Mana, nggak ada. Kau nggak usah ngomong saya ini bukan mahasiswa kamu yang kamu ajarin, nggak. Sebagai orang hukum, mana pasal-pasal? You mahasiswanya siapa? Kacau ya. Profesormu siapa namanya? Nggak perlu kau tahu ya. Yang sekarang ini mana pasal-pasal yang dilanggar oleh presiden? Saya mau terangkan itu. Nggak usah lah kau ngomong banyak kayak begitu. Baru mau terangkan prinsip. Enggak. Kita orang hukum, kita ngomong. Kenapa you bodoh dengan prinsip itu? Kau bodoh, kau bangsat kau ngomong saya bodoh. Jangan, udah. Makanya nggak usah ngomong kayak gitu. Sudah. Oke, baik, kita akan kembali saat lagi, tetap bersama kami di Rakyat Bersuara.